Selamat sore, Suster. Selamat sore. Suster, ini eh, momentum hari ini kan 25 tahun itu 25 tahun dari pengabdian ya, Hidup membiara, hidup masuk biara. membiara. Oh iya iya. Itu berarti ketika mulai jadi masuk ke biara gitu ya. Itu pertama dulu masuk di mana? Saya pertama kali masuknya di Solo, itu tempat pendidikan kami pertama di Solo, di kandang sapi sama Mojosongo itu 3 tahun masa masa pendidikan ya. Nah, setelah itu 3 tahun terus kami baru mendapatkan jubah lengkap ya, cincin, kalung, kemudian apa, kerudung, itu selama 3 tahun. Jadi ada tahap-tahapnya. Setelah itu masuk masa eh, junior. Junior itu 5 tahun. Tapi bisa juga 7 tahun tergantung apa ya, kemantapan hati. Itu mengajukan kaul seumur hidup. Nah, kaul seumur hidup itu saya tahun 2010, dan setelah itu masa apa ya, istilahnya mature, masuk masa mature itu. Ya mature itu ada mature pratama, madya, sampai mature akhir. Kalau mature akhir tuh umur 60 tahun ke atas. Nah itu setelah itu eh, itu proses masuk biara, sampai formasi and going formation lah, Hmm. gitu. Saling berkesinambungan. Kalau penugasan itu dari mana? Kalau Penugasan penugasan, di mana begitu itu? pertama kali saya tugas di Kalimantan Tengah, Oh ya. ketika setelah junior tahun pertama di Kalimantan, kemudian pindah Semarang. Setelah ke Semarang saya ke Kupang, dari Kupang saya kembali ke Semarang lagi, saya pindah ke Timur Tengah Utara. Hmm, sudah sampai ke sana ya? Timur Tengah Utara itu ya bagian Kayak dari Timor. Timur ya. Hmm. Itu di Maubesi ya. Setelah Terus itu pindah ke Jakarta, terus 2016 setelah selesai studi, saya ambil S1 di Jakarta, ESOS. Terus setelah itu saya kembali lagi ke Semarang. Di Semarang mungkin beberapa bulan, habis itu saya ke Kepang lagi sampai sekarang. itu dari tahun berapa tuh di Kupang tuh berarti Yang kira-kira? terakhir ini dari tahun 2017 awal sampai sekarang. Oh, Yang tugas pastoral anti human trafficking migran perantau. oh, itu berarti memang ada bagian-bagiannya begitu ya, Ya, penugasan itu ya. Oh, di human trafficking and anti human anti human trafficking trafficking. dan pastoral migran perantau. Oh, berarti itu memang ada strukturnya. Ya. Oh, suster yang membuat suster terpanggil gitu untuk terjun ke itu anti human trafficking itu apa maksudnya? Itu kan dunia yang cukup keras ya dari Ya. sisi luar kita lihat gitu. Apa itu suster yang motivasinya atau suster kemantapannya gitu untuk terjun ke bidang itu? Ya, waktu itu kan saya di Timor ya. Di Timor kan waktu itu juga banyak kasus-kasus para pekerja migran yang non prosedural ya kalau di Timor tuh. Jadi di sana memang tidak ada lapangan pekerjaan, kemudian apa ya, kemiskinan tinggi, tingkat pendidikan juga kurang, kemudian belenggu budaya ya. Kan di sana kan eh, belisnya itu tinggi ya, banyak yang terbelenggu budaya, dan mereka itu harus, kalau dia misalnya mau nikah terus tidak bisa membayar belis atau apa begitu, dia harus mencari pekerjaan keluar, karena kalau di sana kan pekerjaannya ya mengandalkan kebun, kemudian ya yang alam di situ. Tapi kan untuk belis atau untuk kehidupan, misalnya dia mau menikah, nah mau menikah kan dia harus uang cash, Felis itu kayak mahar-mahar. mahar ya, Nah mas kawin lah ya. ya, kalau Itu di sana itu dibayarkan ke keluarga ya, ya eh, tinggi. tinggi di sana. Kalau apalagi kalau tingkat pendidikannya misalnya sampai S1, S2 itu tinggi ya, lebih tinggi. Apalagi daerah Sumba itu ya, misalnya itu eh, belis itu tidak hanya 1 ekor babi, tapi di sana kandang, hitungnya kandang, 1 ekor apa, 1 kandang kuda misalnya kayak gitu. Dan waktu itu saya tidak percaya, ternyata ketika saya di Sumba memang benar.
itu terjadi gitu ya. Hmm. Dan itu harus, kalau tidak kan tidak ikut ada di situ kan dia Ya, harus dikucilkan kan sama pada akhirnya sukunya atau ya. terjadilah pemuda-pemuda di sana Ya, kerja mereka jadi harus TKI itu ya. ya pergi ke luar untuk memenuhi itu. Dan kebanyakan ibaratnya ilegal ya kalau Ya. kampangannya. Ya, karena ya itu ya, mereka kan cari pekerjaan yang ibaratnya yang mudah, dalam artian ke Malaysia itu, mengapa Malaysia ya NTT itu, karena di sana kan satu rumpun dengan kita, bahasa tidak terlalu sulit. Kalau misalnya orang NTT mau ke Hong Kong atau ke Taiwan misalnya, dia kan harus belajar bahasa Inggris, harus bahasa Kanton dan sebagainya, kan sulit kan. Nah, makanya ke Malaysia Paling mudah ya ke Malaysia itu kemudian ya. banyak dimanfaatkan oleh para calo ya, calo atau mafia perdagangan manusia itu, untuk mereka diiming-imingi kerja enak, gaji besar dan sebagainya. Tapi ternyata ketika di negara penempatan mengalami situasi yang tidak baik. Ya. Suster, pengalaman paling mengesankan atau paling sulit di dalam pas penugasan itu apa di anti human trafficking ini selama ini? Ya, Pernah paling sulit ya tantangan gitu ya. tantangan ya. Tantangan yang saya hadapi ya ketika misalnya pelakunya keluarga sendiri, Oh ya, menjual saudaranya sendiri, itu pacarnya laki-laki misalnya, perempuan ya. laki-laki perempuan. Kemudian dengan berhubungan dengan pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan kadang-kadang juga buat peraturan sendiri, dilanggar sendiri. Kemudian pelakunya itu juga aparat, oknum-oknum. Ini yang kadang-kadang tantangan bagi kami pegiat human trafficking. Dan juga ya itu kadang-kadang kita banyak kepentingan ya, kita kerjasama, karena kerja di anti human trafficking kan tidak bisa sendiri ya, kita harus Iya, betul. berjaring, berkolaborasi baik pemerintah maupun LSM yang kita punya visi misi yang sama, dan itu kadang-kadang punya kepentingan ya, ada yang punya Sebentar. Dengan masing-masing ya, dulu ya. kepentingan misalnya kepentingan politik, kadang-kadang ya, apalagi kalau misalnya musim-musim pemilu itu, mereka banyak yang punya kepentingan jadi pahlawan kayak gitu ya. Banyak pokoknya seperti itu, tahu sendirilah sekarang ini bagaimana. Itu Kalau dukungan yang paling besar dari mana untuk gerakan, atau kan tadi ya suster bilang kan tidak sendirian, ada jaringan. Yang paling besar itu dari mana? Saya dari dalam negeri sendiri, organisasi-organisasi, atau dari ya, dukungan kadang-kadang kita memang kerjasama ya, lintas iman. Terus kalau di timur itu kan gereja ya, yang ibaratnya masih didengarkan oleh umat, oleh masyarakat, karena kadang-kadang sudah tidak percaya dengan pemerintah. Pemerintah mungkin ya kalau sekarang ya mungkin ya banyak permainan lah itu. Gak cuma di timur kayaknya deh, seluruh Indonesia. Iya kayak ya itu yang menjadi kayaknya memang kayak sudah kebiasaan gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan, yang bagaimana kita harus dukungan itu memang dibutuhkan. Makanya kami sebagai jaringan anti human trafficking itu harus cerdik, harus mana pemerintah yang bisa bisa diajak kerjasama, tapi kita juga tidak mau diatur gitu, dalam artian kita punya prinsip gitu, tidak mau ikut aturan maksudnya istilahnya tidak mau dijinakkan kalau kita protes atau birokrasi iyalah itu yang ya kadang-kadang kita harus juga pandai juga bermain. Kasus paling sering apa itu, Sis, kalau di sana itu? Maksudnya yang paling sering banget ditangani, sampai kalau yang saya lihat di media atau di postingan suster itu kan pulang sudah membawa jenazah ya, saudara-saudara kita itu pulangnya nyusulin jenazah gitu. Nah, itu kasus paling banyak itu atau apa ya? Kasus yang paling banyak itu para pekerja migran memang yang akhir-akhir ini meninggal ya. Meninggal itu mereka memang banyak yang sakit ya, karena ketika dia mau bekerja dulu tidak lewat jalur prosedur,
kan ketika tidak ada dicek Perlindungan ya, kesehatan tidak ada sebagainya, perlindungan. tahu-tahu sudah kronis penyakitnya. Hmm. Sedangkan kalau pekerja migran yang tidak punya dokumen, mereka kan akan tidak bisa berobat Ya, di di sana. rumah sakit atau apa gitu ya. Mereka berobat kampung atau berobat sendiri. Makanya penyakitnya langsung apa ya tidak Kronis bisa ya. ditolong Iya, gitu ya. Karena kalau berobat ke rumah sakit dia akan ditangkap kayak gitu. Itu yang kebanyakan ya. Kemudian juga ada perkelahian, ada apa dianiaya majikan, macam-macam sih kasusnya ya. Tapi kebanyakan memang sakit. Terus saya tuh lihat begini ya, banyak kan kayak suster ini kan ibaratnya kalau kita di religius gitu, orang yang kemudian mengabdi pada Tuhan gitu. Apa yang apa ya sih, saya bingung ya. Jadi apa yang mendasari suster ini langsung bisa bergerak ke bawah gitu kan? Banyak ya orang-orang yang bicara agama, bicara religi, bicara Tuhan, tapi ya sekedar berbicara gitu, manggung ya. Saya nggak iniin, cuman kalau saya bilang manggung ya kemana-mana gitu. Kemudian permasalahan-permasalahan seperti ini yang sebenarnya mendasar di masyarakat itu ada gitu, itu tidak tertangani lah gitu. Nah, suster ini kan benar-benar ya menerjemahkan kasih Tuhan, menerjemahkan keyakinan pada Tuhan itu benar-benar langsung gitu, bertindak, menjemput, edukasi yang gitu. Apa itu yang mendasari suster atau mau atau benar-benar gitu loh? Ya apa yang mendasari jelas apa ya kasih Tuhan Ya. yang tidak hanya slogan kasih Tuhan, tapi bagaimana kita menerjemahkan kasih Tuhan itu menghargai martabat manusia. Ya. Mengapa saya ibaratnya sampai saat ini masih eksis atau konsisten dengan pelayanan saya untuk menjemput pekerja migran yang sudah meninggal. Ya, meskipun sudah meninggal, dia itu tetap manusia yang harus dijunjung tinggi martabatnya. Ya. Karena ketika jenazah itu sudah masuk kargo bandara, itu akan diperlakukan seperti barang. Tidak dihargai sama sekali. Dan kadang-kadang karena dulu banyak kasus-kasus, kalau di NTT itu kasus-kasus rekayasa dokumen. Ketika berangkat namanya diganti, agama diganti, umur diganti, misalnya muda jadi tua, tua jadi muda, namanya juga diganti ya. Kalau di NTT itu kan banyak orang Kristiani ya. Nah, kadang-kadang termasuk Malaysia. Masuk Malaysia kan negara Muslim. Ya. Nah, kadang-kadang ini sama calonnya kalau kamu cepat dapat kerjaan pokoknya identitas diganti itu. Misalnya KTP-nya. nama Matius itu terus nanti pulangnya jadi Muhammad kayak gitu. Kesulitan akhirnya ya. Itu menjadi kesulitan tersendiri. Ya, kadang-kadang jenazah mencari alamat. Iya. Ya, sering itu. Karena perbedaan identitas itu. Iya, karena kan misalnya ini jenazah namanya ini, alamatnya ini, ketika kami antar ke kampung itu bukan. Nah, itu karena alamatnya juga diganti ya. Itu terjadi seperti itu. Terus ini ke depan kan saya yakin tantangan tadi juga masih akan banyak ya Sus ya. Harapannya seperti apa sih kalau secara global gitu, secara menyeluruh untuk kehidupan tadi saudara-saudara kita di sana di NTT atau juga pada umumnya Indonesia lah ya. Ya, harapan saya ya pemerintah harus serius untuk menyikapi persoalan-persoalan yang kadang-kadang kami bingung ya. Sekarang kan dulu BP2MI, sekarang ya menjadi kementerian. KP2MI. Nah, kemudian belum jalan, menterinya sudah diganti. Waktu itu kami penggiat anti perdagangan manusia dan migran, itu kami sudah revisi undang-undang undang-undang PPMI itu toh. Nah, revisi itu kami sudah siang malam ibaratnya ya, diskusi dan sebagainya. Terus ketemu teman-teman yang di Jakarta, ketemu di Balek ya.
Nah, setelah itu menteri ganti, Mentah lagi. mentah lagi, ya kayak gitu-gitu. Oh, Jadi kadang-kadang melihat pemerintah nggak serius ya, betul. apalagi pelakunya juga ada Serius kalau mau gitu. pemilu aja sebenarnya. Sudah. Jadi mereka itu Kalau yang lain-lain kadang-kadang nggak serius. ketika pemilu bener-bener ini, tapi ketika ada persoalan, sudah itu. Apa ya? Makanya ya harapannya yang ya pemerintah serius Ya. untuk ini. Karena ini ya, Sus, ya kalau kita lihat seberapapun peran serta masyarakat atau organisasi NGO gitu tidak akan bisa maksimal ibaratnya kalau pemerintah secara kebijakan dia tidak mendukung atau tidak berpihak kepada masyarakat ya. Ya. Ibaratnya begitu kan. Ya. Dan itu di Dan semua lini ya. saya kemarin juga baca di media sosial, ternyata orang Temanggung juga ada yang Iya, betul. kena ya, Iya, dianiaya dan di itu. Malaysia. Wah, Ini itu sekarang juga. lagi berangkat ya keluarganya. Diberangkatkan oleh Pak Bupati Ya. ke sana didampingi oleh Ibu Bupati. Cuman ya itu kan hanya satu ya. Iya, Saya tapi kira maksudnya bagus kalau ada ya, Pemda yang ya, seperti itu ya. betul betul. Apa namanya, cepat responsif ya Ya, dengan ini. Tapi kan tidak semua ya. tidak Apalagi di NTT kami setengah mati untuk Hmm. apa ya, kerjasama dengan Pemda yang kadang-kadang itu menjadi biasa cuek begitu ya. Tapi saya salut dengan Bupati Temanggung yang sekarang. Ya. Dia berani dan mau ya, mau untuk menghubungkan atau menjadi mediasi antara KBRI, Ya. Kemenlu, Ya. gitu ya. Yang seringkali juga kami lakukan itu ya. Ya. Kadang-kadang biasanya kalau saya mentok dengan yang di daerah tidak bisa, saya langsung mentok telepon di teman-teman di Jakarta, piye gini-gini ya, untuk memulangkan apa jenazah ataupun Ya. pekerja migran yang dianiaya begitu, seperti itu. Baik, terima kasih terus selamat 25 tahun dan terus semangat mengabdi. Terima kasih. Ya, terima kasih Sister. Selamat sore. Selamat sore.